pengantin baru tolong didengar. Nikah itu luruskan niat. Nikah luruskan niat. Apa niat tak menikah? Ya, kalau salah niat maka siap-siap menderita. Kalau salah niat siap-siap kecewa. Maka Nabi jelaskan, kalau engkau mau menikah 4 pertimbangan. Kata Nabi, nikahilah seorang wanita atau nikahi seorang laki-laki karena 4 hal. Apa itu? 1, karena kecantikannya. Ternyata perlu cari istri yang cantik. Kenapa? Karena dia berada di depan kita 24 jam. Baru bangun ki, ada. Mau ki tidur, dia misede. Mau ki pi kerja, ada lagi dia. Pulang ki kerja, dia lagi di depan tak. Mau ki makan, ada lagi. Jadi kalau jelek, cepat ki ganti casing. Maka perlu itu cantik. Tapi ingat, kecantikan ternyata tidak bisa dijadikan pilihan utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Sweet 17, wih cantik nah. 17 tahun masih cantik. Begitu balik itu angka 17. Berapa? Masih cantik ibu 71. 17 tahun ibu tersenyum, gadis 17 tahun tersenyum, satu komplek terpersona sama dia. 17 tahun. 71 tahun senyum, lari cucunya, dikira mau digigit. Cantik, gagah, tidak bisa jadi ukuran. 17 tahun masih kencang kulitnya. 30 tahun mulai keriput. 40 tahun, ai habis mi. 50 tahun lembek ngasem mi. Maka kecantikan tidak bisa jadi ukuran utama. Tapi penting jadi perhitungan kita, tapi tidak boleh menjadi landasan utama. Ada orang menikah cewek cowok gara-gara cantik. Hati-hati bos. Berapa banyak orang bunuh diri setelah menikah gara-gara apa? Dipatolo-tolo di medsos. Jangan kau percaya itu foto. Itu foto PC bisa dikasih mancung. Itu yang foto putih langsung bisa. Foto hitam jelek penuh jerawat langsung mulus. Apakah namanya? Namanya itu kamera apa itu 30 apa 300 360. Nah tahu ngaseng itu hati-hati kok cowok. Apalagi kalau piko pengantin, hati-hati banyak cewek palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya abu-abu, palsu. Alisnya tebal, palsu. Pantatnya gabus. Banyak palsu, hati-hati. Cantik itu fiktif, tidak bisa dijadikan utama, tapi bisa dijadikan pertimbangan. Yang kedua kata Nabi, setelah kecantikannya, maka nikahilah dia karena kekayaannya. Apa istilah? Cari orang kaya, tidak salah. Sehingga nenek saya dulu di kampung bilang begini dalam bahasa Bugis. Nek, nak, komelo komat bene, ita ko ya orang kaya wat di monroi macekeng. Ko dek gaga monroi macekeng buat sampuk ko tu. Artinya, kalau kau mau menikah, lihat ko itu yang ada ko tempati mampir apa, maceke-cengke. Tapi kalau tidak ada, jatuh ko itu nak. Tapi tidak boleh dijadikan utama. Boleh menjadi alternatif. Boleh menjadi pertimbangan, tapi tidak boleh menjadi pertimbangan utama. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Kaya bapaknya, belum tentu nak kasih kau hartanya. Madodon culemu bos jadi laki-laki kalau hartanya mertua nunu hitung. Berhenti kau jadi laki-laki. Oke, kaya mertua, tapi berapa anaknya? Masa kita mau bertengkar? Berhenti. Nenek saya bilang begini. Ajak mureking waramparan na tawe supaya dek napakatuna kau tawe. Jangan kau hitung hartanya orang supaya orang tidak menghinamu. Berdirilah engkau di kakimu dengan kepala tegak kalau engkau tidak menggantungkan harapan dan cita-citamu sama mertua. Sudah uang kapan naik, sudah kasih mahar, lamar anaknya, ambil anak gadisnya, bilang sama bapak, Pak, mulai sekarang ini anak bapak saya punya tanggung jawab. Jangan hidupi kecuali seizin saya. Berapa banyak orang akhirnya rusak rumah tangganya gara-gara mertuanya atau menantunya merasa tidak dihargai karena kadang memberi menantunya atau memberi anaknya tanpa sepengetahuan suaminya. Nah,
Boleh kita jadikan pertimbangan itu harta, tapi tidak boleh dihitung hartanya orang. Yang ketiga, kata Nabi, nikahi seseorang karena keturunannya. Tapi tidak boleh jadi pilihan utama, pertimbangan utama. Kenapa? Ternyata ada orang bapaknya baik, anaknya jadi bajingan. Siapa? Nuh alaihi salam. Bapaknya Nabi, anaknya menjadi pengkhianat. Ada juga orang, bapaknya pengkhianat, bapaknya kafir, subhanallah, anaknya menjadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Ada orang bapaknya koruptor, tapi anaknya jadi hafal Quran. Ada orang anaknya hafal Quran, anaknya bajingan, bapaknya ulama. Jadi keturunan tidak bisa menjadi pegangan utama, tapi boleh menjadi pertimbangan. Dan yang keempat, kata Nabi, nikahilah seorang wanita karena agamanya. Wih, bertanya mahasiswaku di UNAS. Nah, Ustaz, kenapa nak agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Saya bilang begini dek, betul agama nomor 4 tapi tidak titik, dia koma. 4 agamanya, tapi Nabi lanjutkan, utamakan agamanya karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Ada orang cantik tapi keturunannya bajingan. Ada yang keturunan baik-baik, anaknya senjelek mukanya. Ada senjelek mukanya, miskin misedek. Kan dicari yang cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, bagus agamanya. Kalau ada 100, belum tentu ada 1. Ada kira-kira di sini di Bantaeng, cantik, keturunan baik-baik, kaya, bagus agamanya. Ada Pak, cewek begitu? Ada Ibu? Ada? Di mana? Saya juga mau kalau masih ada. Sangat sulit mencari itu. Maka kata Nabi, utamakan agamanya. Karena dengan agama yang tadinya mukanya tidak cantik menjadi cantik karena tutur katanya sopan. Tadinya tidak kaya tapi akhlaknya baik. Akhirnya dengan akhlak mulianya menjadi kaya dia di depan masyarakat. Nah ibu bapak.